Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa lil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayalah hadirun wastama'un, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertatap muka, bisa menyaksikan secara langsung kajian hikmah kalam ilahi yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan mengambil tema kewajiban berpuasa. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ayat yang akan kita bahas adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para jamaah, para hadirin wal mustami'in rahimakumullah, pada ayat ini bisa kita ambil beberapa pelajaran, beberapa hikmah yang nanti insya Allah kita akan bahas secara lebih detail. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa pelaksanaan puasa adalah konsekuensi dari keimanan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan menyeru kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Para jamaah rahimakumullah, pada kalimat awal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan diri kita sebagai orang-orang yang beriman. Peringatan ini sekaligus sebagai pujian dari Allah Subhanahu wa taala atas keimanan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara kewajiban yang nanti Allah sampaikan dengan keimanan yang dimiliki seseorang. Bahkan kalau kita melihat di dalam hadis Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat, jadi faktor keimanan inilah yang menjadi unsur utama di dalam pelaksanaan puasa yang akan dilakukan. Karena itu Imam At-Tabari ketika menjelaskan awal dari surat ayat ini, Imam At-Tabari mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bihima wa aqarru. Jadi beliau menjelaskan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, billahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, wa saddaqu bihima, dan mereka membenarkan terhadap keduanya, wa aqarru, dan mereka mengikrarkan keimanan kepada keduanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang mukmin akan keimanan yang mereka miliki, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, yaqulu ta'ala wa khatiban lil mu'minina min hadhil ummati wa amiran lahum bisyam.
Firman Allah Ta'ala ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia. Wa amiran lahum bisyam, dan memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan puasa. Karena itu puasa yang dilakukan oleh seorang mukmin adalah amalan yang secara lahiriah dilakukan, itu adalah merupakan konsekuensi dari keimanan sebagaimana amal-amal soleh yang lain. Oleh karena itu tidak bisa dibenarkan orang yang mengaku beriman namun dia enggan melaksanakan puasa, atau dia enggan melaksanakan menunaikan zakat misalnya, atau dia enggan di dalam melaksanakan sholat ataupun amal-amal yang lain dari amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya seorang wanita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat dan memakai jilbab. Maka tidak bisa dikatakan keimanan seseorang itu sempurna hingga dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan benar. Karena itu secara real bisa kita memahami bahwa dari ayat ini, dari penjelasan ini, bahwa ada keterkaitan antara puasa dengan keimanan atau keimanan dengan puasa. Karena memang melaksanakan puasa itu bukanlah perkara yang mudah. Jadi orang itu berpuasa itu dalam rangka untuk menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, baik menahan diri dari makan dan minum yang memang sangat dibutuhkan manusia, ataupun menahan diri dari hal-hal yang lain, misalnya menahan dari nafsu seksual bagi yang sudah memiliki istri ataupun suami. Padahal kalau kita lihat kenapa ini jadi berat, karena di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain, hal ini diperbolehkan secara syar'i. Bahkan hal ini adalah justru menjadi kebaikan bagi mereka. Disinilah sebenarnya letak dari urgensitas dari kepentingan keimanan dalam seseorang di dalam berpuasa. Keimanan seseorang akan mampu menundukkan hawa nafsu agar kemudian tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini. Kemudian pelajaran yang kedua, ayat ini memiliki makna tentang kewajiban berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Pada frase selanjutnya Allah mengatakan, "Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Frase ini atau kalimat ini menegaskan tentang kewajiban puasa bagi orang-orang yang mukmin. Apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa itu adalah, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, merupakan bentuk masdar dari kata kerja soma yasumu siyaman, atau soma yasumu sauman. Jadi bentuk jamaknya adalah siyam, yang secara bahasa artinya adalah al-imsaku anis syai' wa tarku lahu. Jadi puasa adalah menahan diri dari sesuatu, wa tarku lahu, dan meninggalkan sesuatu itu. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, jadi pernyataan dari Maryam ketika dia bernazar kepada Allah. Sayyidina Maryam mengatakan, "Inni nadartu lirrahmani shauma." Sesungguhnya nadartu, aku bernadar, lirrahmani, kepada Allah yang Maha Rahman, Maha Penyayang, shauma, untuk menahan diri. Yang dimaksud dengan menahan diri ini adalah menahan diri dari berkata-kata. Maka dari pengertian inilah kemudian digunakan kata as-shaum yang bermakna menahan diri. Kalau secara syar'i, sebagaimana kita memahami bahwa puasa itu adalah menahan diri, menahan makan dan minum, menahan diri dari apa yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga kemudian
tenggelamnya matahari. Pada kalimat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata kutiba. Kutiba itu adalah para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan kata kutiba itu adalah furido, adalah bermakna difardukan atau diwajibkan. Karena itu hukum puasa itu sudah jelas hukumnya, yaitu fardu. Artinya siapa saja yang mengingkari kewajiban ini, dia bisa dihukumi kufur dan dia bisa jatuh pada kekafiran. Karena pengertian ini adalah secara qat'i menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hukum puasa itu adalah wajib. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Karena itu tidak boleh seorang mukmin mengingkari hukum-hukum yang telah tegas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam berikutnya Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Pada kalimat ini Allah menggunakan kata penyerupaan atau tasbih. Artinya kama, sebagaimana. Artinya bisa jadi kama itu kan berarti dia menyerupai, bukan sama persis, tapi dia menyerupai orang-orang terdahulu yang juga berpuasa. Yang dimaksud dengan kesamaan itu adalah terkait dengan kefarduan, bukan terkait dengan berapa harinya, kapan pelaksanaannya dan sebagainya, tidak, tetapi berkaitan dengan kefarduan hukum berpuasa itu, bahwa berpuasa itu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, bukan dari segi jumlah hari maupun ketentuan bulannya. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya beliau menyebutkan ada beberapa riwayat bahwa umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu mereka disyariatkan, yaitu berpuasa selama 3 hari setiap bulan. Sebagaimana dalam beberapa riwayat dari Mu'ad bin Jabal misalnya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, atau Qatadah dan sebagainya, yang menyatakan bahwa ibadah puasa itu awalnya hanya diwajibkan selama 3 hari setiap bulan. Kemudian hal itu dinasakh atau kemudian diganti dengan disyariatkannya puasa Ramadan, yaitu pada masa tahun kedua, jadi tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, dalam riwayat tersebut juga terdapat tambahan bahwa kewajiban puasa setiap bulan itu 3 hari itu bahkan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, hingga akhirnya dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya disyariatkannya puasa Ramadan. Jadi menurut Ibnu Abbas dan Mujahid misalnya, yang dimaksud dengan kata-kata kama kutiba 'alal ladzina min qablihim atau min qablikum itu adalah ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa mereka itu sebenarnya juga sebelumnya itu juga diwajibkan berpuasa, cuman dalam persoalan hari dan bulannya itu berbeda. Jadi kesimpulannya bahwa orang-orang sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kaum para nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka juga diwajibkan berpuasa. Ini yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini. Kemudian pada yang ketiga, Allah menutup ayat ini dengan kata-kata la'allakum tattaqun, yakni agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalimat ini adalah merupakan kalimat harapan adanya atau hikmah. Jadi ya hikmah yang bisa diambil ketika orang melakukan ibadah puasa. Yakni harapannya bahwa ketika orang melakukan ibadah puasa, harapannya la'allakum tattaqun, akan mampu mewujudkan ketakwaan. Hal ini ditandai dengan kata-kata la'alla. Kalau dalam bahasa Arab
ini adalah la'alla, ini adalah litaraji. Jadi untuk kalimat harapan akan ada yang kemudian diwujudkan. Kalau dalam bahasa usul fikih itu disebut dengan istilah hikmatut tasyri'. Jadi hikmah disyariatkannya puasa, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu hikmatut tasyri' itu belum tentu juga terwujud, karena memang hikmah ini beda dengan sabab, ya. Ini ada berkenaan dengan hikmah itu dalam pembahasan usul fikih itu bisa jadi terwujud, bisa juga tidak bisa terwujud, bergantung kepada seberapa jauh orang itu kemudian melaksanakan ibadah puasa, seberapa sungguh orang itu sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah puasa. Mengenai arti takwa, para ulama berbeda pendapat mengenai terkait dengan makna takwa ini. Dan ini banyak sekali kita akan jumpai dari qaul para ulama, dari aqwal dari para ulama dan para mujtahid, ya, berkenaan dengan persoalan ini. Salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu an ketika menerjemahkan tentang kata takwa. Beliau mengatakan at-taqwa wa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal istidadu li yaumir rahil. Kata beliau, yang dimaksud dengan takwa itu al-khawfu minal jalil, memiliki rasa takut kepada al-jalil. Apa al-jalil? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Wal amalu bitanzil, dan dia melaksanakan amal dengan tanzil, yaitu apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Dan kemudian terakhir adalah wal istidadu li yaumir rahil, dia mempersiapkan diri untuk hari akhir. Untuk hari akhirat. Takwa yang dimiliki oleh seseorang, kalau kita mengambil pelajaran dari perkataan Imam Ali ini, akan terwujud ketika misalnya dengan dia dikatakan puasanya berhasil, dia akan memperoleh hikmah dari puasa itu ketika rasa takutnya kepada Allah semakin hari semakin bertambah. Setelah puasa pun dia semakin kemudian bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut inilah yang menjadikan dia untuk menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia terdorong untuk melaksanakan ketaatan. Dan dia senantiasa menyesuaikan apa yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah. Wal amalu bitanzil, dia senantiasa akan bisa menyelaraskan apa yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah. Misalnya kalau kita sebagai individu, maka kita akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan sesuai dengan kapasitas kita sebagai individu. Kita melaksanakan ibadah, kita sebagai seorang suami misalnya melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, sebagai seorang istri pun demikian, senantiasa berpedoman kepada Al-Quran, kepada apa yang diturunkan Allah dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pegawai, atau kita sebagai seorang tua, bagaimana menjadi orang tua yang baik menurut Al-Quran. Dan yang terakhir adalah kalau kita merujuk dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ali, itu adalah bahwa kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa akan bisa bersiap untuk menghadapi hari akhir. Yaitu apa? Dengan tadi menyesuaikan apa yang kita lakukan di dunia ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh apa yang Allah perintahkan itu di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, pengadilan yang maha adil, pengadilan yang tidak ada yang tersembunyi darinya, dan kita akan memperoleh apa yang kita inginkan di dalam kehidupan dunia ini maupun di kehidupan di akhirat. Para jamaah, para hadirin, para mustami'in rahimakumullah, inilah yang kemudian yang dimaksud dengan takwa secara sesungguhnya. Imam As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan fa inna siyama min akbari asbabit taqwa. Maka sesungguhnya puasa itu min akbari asbabit taqwa. Itu adalah termasuk salah satu yang terbesar
dari sebab ketakwaan. Kenapa? Li'anna fihi imtisalu awam amrillahi wastinabu nawahi. Wastinabu nahyi. Karena di dalamnya terdapat dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan dia menjalankan dan dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses di dalam menjalankan ibadah puasa yang nanti akan sebentar lagi kita akan laksanakan bersama. Mudah-mudahan kita akan beroleh hikmah, yaitu kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita untuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan beroleh hasil buah dari puasa kita, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itu balasannya adalah surga, bahwa uiddat lil muttaqin, bahwa surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mampu menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kita bahas di dalam kajian kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.